sejahtera untuk kita semua. Bersama saya, Molimina Febriani Laule. Saya mengajar biologi pada SMA Negeri 5 Kota Kupang. Nah, belajar biologi asik loh, karena dengan belajar biologi, kita belajar tentang kehidupan. Sudah siap belum mengikuti bahasan materi berikut ini? Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar biologi dengan materi keanekaragaman hayati. Pada materi ini, kita akan belajar tentang bagaimana kita membedakan keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Yuk kita pelajari satu persatu. Sebelum kita mengenal tentang tingkat keanekaragaman hayati, kita perlu mengetahui tentang keanekaragaman hayati itu sendiri. Keanekaragaman hayati meliputi berbagai perbedaan variasi, bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat-sifat yang terlihat pada berbagai tingkatan, baik tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Kita pelajari satu persatu ya. Untuk keanekaragaman tingkat genetik, keanekaragaman gen adalah suatu keanekaragaman pada makhluk hidup yang muncul karena ekspresi gen yang berbeda-beda. Setiap sifat organisme hidup dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan atau gen dari satu induk jantan dan lainnya dari induk betina. Keanekaragaman tingkat ini ditunjukkan dengan adanya variasi dalam suatu spesies. Misalnya, variasi yang kita temukan pada kelapa. Ada kelapa gading, ada kelapa hijau. Variasi yang kita temukan pada manusia. Dari ras Mongoloid, dari ras Kaukasoid, dan dari ras Negroid. Yang membuat variasi tadi adalah rumus F sama dengan G tambah L. F sama dengan fenotip, G adalah genotip, dan L adalah lingkungan. Jika G berubah karena suatu hal, misalnya mutasi dan lain-lain, atau L berubah, maka akan terjadi perubahan di F atau perubahan pada fenotip, dan perubahan inilah yang menyebabkan terjadinya variasi tadi. Sehingga variasi makhluk hidup dalam satu spesies dapat terjadi karena dua hal, yaitu faktor bawaan dan faktor lingkungan. Makhluk hidup yang memiliki sifat sama, apabila berada pada lingkungan yang berbeda, masing-masing makhluk hidup tersebut akan melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Selanjutnya, keanekaragaman tingkat jenis. Keanekaragaman jenis menunjukkan banyaknya spesies organisme yang terdapat pada suatu wilayah. Keanekaragaman jenis ini lebih mudah diamati daripada keanekaragaman gen. Keanekaragaman tingkat jenis ini dapat ditunjukkan oleh adanya beraneka macam jenis makhluk hidup, baik yang termasuk kelompok hewan, kelompok tumbuhan, dan mikroba. Misalnya, kita temukan adanya variasi dalam satu famili antara kucing dan harimau. Mereka termasuk dalam satu famili, yaitu Felidae, walaupun ada perbedaan fisik,
perbedaan tingkah laku, dan perbedaan habitat. Selanjutnya, keanekaragaman yang berikut adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman ekosistem merupakan tingkatan tertinggi dalam suatu keanekaragaman hayati. Keanekaragaman tingkat ekosistem ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dari ekosistem di biosfer. Misalnya, ekosistem lumut, ekosistem hutan tropis, ekosistem gunung. Masing-masing ekosistem ini memiliki organisme yang khas untuk ekosistem tersebut. Misalnya, ekosistem gurun, di dalamnya ada unta, ada kaktus. Ekosistem hutan hujan tropis, di dalamnya ada harimau. Nah, dengan mengetahui adanya keanekaragaman ekosistem, manusia dapat mengembangkan sumber daya alam hayati yang cocok dengan ekosistem tertentu sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian, peternakan, dan industri yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian materi ini, semoga bermanfaat bagi anak-anak.